Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima uqlid wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim amma ba'du. Para jamaah ingkang kinurmatan, monggo kita melaksanakan ngaji kitab Sirrul Asrar dari pun Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Nanti halamannya disebutkan Mas Bilin dari ini ono sing goleki halaman roja ada ketemu. Yang dua halaman 47 ya. 47. Sadari mun kita mulai, monggo kita berwasilah untuk masalahipun ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain syarul lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Suratul Ladina An'amta ila hadrati Sultani Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Nabi Soleh radhiyallahu anhu syai'an Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sudah malih bismil Fatihah. Mugi saged istiqomah, saged tangsal barokah kesehatan, saged diparingi kepahaman dan digambil lagi sedaya urusan. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas 47 paling dulu ketemu kan? Tas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ikhwan in tabi'u wasari'u ila maghfirah. Ya ayyuhal ikhwan monggo para kanca kabeh in tabi'u ngateno sira kabeh wasari'u lan akeh-akeh sira kabeh ila maghfiratin maring pangapura mirabikum saking pengiran ira kabeh taubati kelawan taubat padahulu monggo mlebu sira kabeh fitoriki ing dalan toreko warji'u lan padha bali sira kabeh ila rabbikum maring pangeran ira kabeh ma'hadi al-wafili sartane iki golongan ar-rohaniyati kang bongsoro golongan bongsoro waan koribin yang kote aktori waan koribin lan saking konsono Sumpit waktu yang sempit yang kote iku tertutup atau iku dalan walayu jadulan ora den temu harrafiku apa konco ila zalikal alami mari nanggono alam mungkin alam rohni alam laut. Pamajina monggo ora teko ingsun pitang ya di hati dunia kelaman murni iki dunia orang etak dunia ada niati kang ino al khalqiyati kang sepi walinat nahalan rono yakinake ingsun kita bil muhimmati kelam bebro kang penting anak saniyati kang musuh nafsu al khofiyati kang kalas wanabiyukum mengkutawi nabi ira alaihi salatu wassalam alaihi ikutin matas nabi as-salatu utawi sholawat wassalam dan keselamatan lihasilipun krono arai ira kabeh iku mundandirun nunggu makmumun kang mawatirake
kama kaya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umiyah den kuatirake li ajli umati krana arai umat ingsun sapa alladzina wong-wong fi akhir zaman ing dalam akhir zaman. Wal ilmu mongko tawi ilmu al-munazzalu kang tinturun nang alaina ing atase kita ki ilmani ana loro ilmu dahilun yaiku ilmu dohir batin lan ilmu batin yakni ngersakake sapa Kanjeng Syekh meniki kitab Kanjeng Syekh asyariatu wal ma'rifatu niko ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Wa umira mengkonten perintah bisyariati apa kelawan syariat ala dhahirina ing atase dhahir kita. Wa bil ma'rifati lan den perintah kelawan ma'rifat ilmu ma'rifat ala batinina ing atase batin kita. Walian tajalan supaya hasil istina ihima saking ngumpulake ilmu loro mau ilmu syariat ilmu ma'rifat ilmal hakikati ing ilmu hakikat. Kama kala kaya dawuh sapa Allah Gusti Allah taala haleluhur sapa Allah marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakul la yadriya wa illa fa bi mujarrati ilmu dhahir la tahsulul haqiqah wa illa lamun ora fa bi mujarrati ilmu batin mongko kelawan mriki ilmu dhahir fa bi mujarrati ilmu dhahir mongko kelawan mriki ilmu dhahir iku la tahsulu ora bisa hasil al-haqiqatu hakikat walaya silun ora bisa temuka ilal maksudi maring kanten maksud utawa kanten karepake wal ibadatu utawi ibadah al kamilatu kang sampurna iku bihima kelawan syariat lan ma'rifat biwahidihima ora kelawan salah sijine ilmu normal syariat lan ma'rifat ama kaya dawuh sapa Allah Ta'ala wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni ai liya'rifuni tegese yaiku supaya padha ma'rifat wong akeh ing ingsun Allah. Niki tafsir liya'buduni. Faman lam ya'rifu faman mongko sapawane wong iku lam ya'rifu ora gelem marifat sapa man ing Allah kaifa ya'budu hale kaya apa nyembah sapa man ing Allah. Mari kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Allah musalllallahu alaihi wa ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Sultannya ula Syekh Abdul Jalani dawuh faya ayuhal ikhwanu wahai saudaraku. Ini kira-kira pulau panjenengan kuwi sedulure anjen saya mboten kita itu sama-sama saudara atau tidak, karena hadis yang mengatakan al-muslimu akhul muslim. Jadi ternyata ketika seseorang itu sudah menyadari diri yang sejati, Mbah Imam Ghazali mengatakan ya, bahwa diri yang sejati itu adalah hati. Jadi nek wong muslim kula kabeh jenengan isi kanggo nafs itu urung iso dadi sedulure satu bersane. Karena isi kanggo nafs diri jiwa yang rendah itu ya dewe-dewe arep muni kuwi sedulur napa jane orang andel sampeyan jare nadine sampean wis warga
jenis dulu kan tolong-tolongan. Jajan nilai duit ada ngomong. Jajan ngomong karo anu bayun apa. Makanya di kitab Kimia Usahadah Pak Usali mengatakan ilam anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa kunci untuk ma'rifat pada Allah Ta'ala bahwa ma'rifatun nafsi, yaitu mengenal diri sendiri. Ini didukung dengan dawuh Gusti Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan aku tampakkan tanda-tanda kami fil afaqi itu di seluruh penjuru dunia alam malah ufuk itu ya, afaq itu. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Itu tanda-tanda Allah itu di seluruh hamparan dunia dan wa fi anfusihim. Hatta yatabayyana lahum, hingga mereka jelas bagi mereka annahul haqqu, bahwa Al-Quran itu benar adanya. Makanya kuncinya itu. Kemudian masyhur bahwa hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, orang mengenal dirinya tidak bakal mengenal Tuhannya. Ya, padahal walaisa syai'un aqraba ilaika, dan tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan dirimu min nafsika ketimbang dirimu sendiri. Nah, ini oleh Mbah Ghazali sudah ditujukan, makanya kita bersama-sama hakikat diri atau farruhu haikatu jauh harika, bahwa roh itu adalah esensi hakikat dirimu. Ya. Kemudian samainahu qalban, alladzi samainahu qalban, yaitu yang kami namakan hati. Makanya ketika mari kita setidaknya diakus dulu Sabul Jani mengkoklarain pada saat ini terapkan hati. Hati di situ adalah tempat untuk merasakan. Ya. Karena jiwa seperti itu. Nek jiwa itu sampean karo bojone sampean kuwi ya, duwe jiwa loro. Itu bisa sampai mati ora bakal aku ora bakal padha. Tapi ketika sudah rasakan kepada hati, maka ketika diseru faya ayyuhal ikhwanu wahai saudaraku, itu ingsun saya termasuk intabihu ini maksud nasri wa hati-hati usiro, tapi ini peringatan deh, tanbih peringatan, perhatikanlah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan cepat-cepat bersegeralah untuk meminta pengampunan dari Tuhanmu semua, bitaubati, dengan taubat. Fathulu fitoliki, dan masuklah di torik, itu jalan yang sempit. Kalau syariah itu jalan yang luas, sehingga para wali-wali membuat satu jalan metode namanya toriko. Niki dawuh Sabul Razani, untuk bersegera minta ampun, kemudian mencari tobat dan masuklah ke toriko. Kalau ya nyari tobatnya ya nyari mana? Karena Al-Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagia orang yang selalu mensucikan. Ya nyari karena Allah perintah ya bitaubati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah Gusti kula nyuwun diparingi taat ibadah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesangku
istiqomah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang sedo husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti kula nyuwun diparingi taat ibadah. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang kula istiqomah benjang sedo husnul khotimah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti kula niki dereng saged ngabekti. Ya Allah Gusti kula nyuwun diparingi resi ing ati boten iri lan rumangsa ngerti. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Fa'an koribin yang kodoh koribin. Itu waktu itu wis sempit, dalan itu wis meh putus. Wala yujatu rafiqulan ora nemahi kanca ila dari alam marang mengkono alam. Jadi niki zaman saya bekerja ini pun dawuh 900 tahun yang lalu wis golek kanca sing nuju ning alam kelanggengan iku bolong. Fama jina Kanggo itu teko kabeh niku. Untuk apa kita datang ke dunia? Kita giati kelawan kanggo ngresiki untuk mensucikan hati dunia yang nang dunia ini. Sehingga kita dihadirkan datang itu urusan dunia itu dunia khurabiyah, dunia yang penuh apa? Malapetaka, khurabiyah, dunia yang fana ini. Walinakna'a bil muhimmatin nafsaniyah. Rinak itu kepura-puraan bukan dulu. Bukan yakin enak. Kalau nakoa itu yakin, kalau enak. Dengan keperpuraan ilmu umatin nafsaniyatil hobi syati. Itu dengan nopo urip melatih bangsa nafsu yang jelek. Tugas muhimah ya juga banyak kita itu keperpuraan. Karena biyukum alaihi salatu wassalamu maka nabi kita alaihi salatu wassalamu li ajlikum utusiro kabeh muntadirun
bulan wateran. Jadi Nabi itu kalau sampahnya ditunggu lan dikuatirake kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummiya li ajli, aku mengkhawatirkan li ajli umatku, marang umatku, haladina itu umatku di akhir zaman, sudah akhir zaman. Karena apa? Kurun waktu 1400 tahun yang lalu pengembangan ini wis dengan kepentingannya. Makanya cara ngaji salaf ini kan apa? Sesuatu yang aslinya tersambung salah. Kalau kepentingan yang politik, kepentingan apa? Karena kecuali kalau negara-negara sekuler di Indonesia, kita menolak bukan sekuler. Negara sekuler itu Turki. Turki itu kalau pernah menjadi negara Islam, tapi mulai 1928 itu dia sekuler. Makanya sekuler itu agama itu orang melu karo negara terpisahkan. Sudah pernah di Turki itu aturannya berjenggot dan berjilbab itu pernah tidak boleh, padahal 99,8% itu penduduknya Islam, tapi sekuler tidak diterima. Nah karena kepentingan campur tangan politiknya ini akhirnya kepentingan politik, maka Rasulullah itu muatir lagi kalau umat yang Islam. Kemudian Syabul terjadi dawuh fal ilmul munazzalu, maka tapi ilmu itu diturunkan. Ilmu itu turunkan alaina atas kita, itu ilmunya ada dua. Ini dawuh Syabul terjadi zahirun wa batinun. Itu ilmu zahir, ono ilmu batin. Yaitu maksudnya Syabul terjadi asyariata wal ma'rifata. Itu ono ilmu syariat, ono ilmu ma'rifat. Fa'amur bisyariati ala dohirina. Maka diperintahkan kelawan syariat itu atas dohir kita. Syariat itu kabun noto dohir. Wabil ma'rifati ala batinina. Dan dengan ma'rifat itu atas batin kita. Liyum bija minijtima'ihima, supaya ngasih lagi. Liyum bija minijtima'ihima saking gabungake lorone ya ilmu syariat karo ilmu ma'rifat. Yang itu ilmal hakikati, ilmu hakikat hasilnya nyata. Ini tetap dibutuhkan, dibutuhkan pisau. Nah, bahaya awak memang diatur oleh syariat, amaliyah. Ilmu ma'rifat mengatur batinnya. Kama qala Allah Ta'ala, marojal bahrun yaltaqiyan yang rumah bersahun lasya. Marojal bahrun yaltaqiyan, dan dibiarkan lautan itu mengalir dan bertemu. Yang rumah keduanya barzahun, ada satu batas layasian yang tidak bisa saling melampaui. Ini adalah gambaran ilmu syariat dan ilmu ma'rifat. Dan keadaannya, karena tanda-tandanya juga di alam ada. Di Laut Merah itu saat pertemuannya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Itu pertemuan itu adalah banyu asin lalu banyu anyar. Itu satu tondo ayat-ayat Allah bahwa di situlah hanya ada barzah, ada jarak syariat atau ma'rifat. Wa ila, dan apabila tidak, artinya tidak bisa menggabungkan fabi mujarrodi ilmi dohiri, yang hanya dengan ilmu dohir saja. Fabi mujarrodi ini bahasa Nabi yang santri ojo kan mau mriki nganggo ilmu dohir lain. Jadi kalau tidak bisa menggabungkan mantijaroti ilmu dohir hanya dengan ilmu dohir saja, latah seluruh hati bertumbuh raiso hasil opo hakikat walayasilu dan orang tumbuh ilal maksudi opo sing dikarepake. Jadi kalau hanya satu saja itu tidak bisa dulu jalani. Nek kula sing ngomong mesti urun macok boten. Tapi ketika dawuh Syekh kita menyebut haji kita bagi mesti tata nazarul rahmat. Karena dawuh Rasul wa bi fikri awliyahi tata nazarul rahmat. Mesti turun rahmat. Wal ibadatul kamilatu, dan ibadah yang sempurna itu bihima, dengan keduanya, yaitu ilmu syariat dan ilmu ma'rifat.
La biwahidihima, bukan dengan satu di antara duanya itu. Orang aku syariat tok, ya orang aku ma'rifat tok. La biwahidihima. Kama qala wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Ini maksudnya liya'rifuni, supaya ma'rifai ingsun. Sehingga jangan nafsir ke ayat ini misalnya, itu kan kita terjemahi, tapi jangan bisa buat terjemah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahi tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tafsirnya kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, liya'rifuni, diperintahkan ibadah supaya ngaweruhi ingsun, supaya makrifat marang ingsun. Faman lam ya'rifhu maka, orang yang tidak mengetahui Allah, guna ini Allah. Dan siapa yang tidak makrifat sama Allah, kaifa ya'buduhu, bagaimana engkau bisa beribadah dengan Allah? Niku kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Terus ke Mas Birin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifatu inna tasuru bi kasma'i jati nafsi. Wal ma'rifatu mengkotai ma'rifat itu inna tasuru, angin kono kalane kalau bisa hasil bi kasbil hijabil nafsi, kelawan terbuka tutup hati atau hijabil nafsu. An mir'atul qalbi, saking mir'atul qalbi, cermin kocok bitasfiyatihi, kelawan bersih qalbi, kaya remungko iso ningali dia ing dalem mir'atul qalbi sapa jamalul kanzil mahfi, sapa man ing sapa mangi jamalal kanzil mahfi ing jamale keindahan gudang sing tersembunyi, gudang al-mahfi kang tersembunyi kosong atau masalah. Fisirila bil qalbi ing dalem rahasiane hati tolak bil qalbi. Kama kaya dawuh sapa Allah Ta'ala alaihi sallallahu fi hadisil kursi ing dalem kursi. Untuk kanzan mahfi yang teraturan ukrofa. Kondo ana isun kang zane gudang mahfian kang sepi kosong papat tumangka meningsun an ukrofa ayin toh den weruhi sapa ojo wakana tumangka dadaya isun al-khalqa ing makhluk rikaila ukrofa supaya den weruhi sapa isun utawa dimarifat. Falamma bayyana Allah Ta'ala khalqal insani li ma'rifati wajibat. Falamma bayyana mautan nerangake sapa Allah Ta'ala halil sapa Allah khalqal insani ing makhluke ini kediane manusa li ma'rifatihi rono ma'rifat ing Allah wajibat wajib alaihi ing atase insan apa ma'rifatuhu ma'rifat ing Allah pengaruh ing Allah. Wal ma'rifatu mengkotai ma'rifat iku na'ani ana warna ma'rifatu da sifatillahi, yaitu ma'rifat ing sifat Allah, wa ma'rifatu dzatillahi lan ma'rifat ing dzat Allah. Wa ma'rifatu sifati Pama'rifatu sifati mongko utawi ma'rifat sifat iku takunu ana apa ma'rifat sifat hadzal jismi iku bagiane atau tugase jisim fita ini ing dalem alam loro. Wa ma'rifatu dzati utawi ma'rifat dzat iku takunu ana apa ma'rifat dzat hadzal ruhi iku tugase ruh al-qudsi ang suci kursi bil akhirat ing dalam akhirat. Karena kola kaya dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halil sapa Allah kaya benaru bil kudus wa hum muayyadun bil kudus Bil kursi. Sebenarnya apa? Kayak
Kita lanjutkan. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani dawuh fal ma'rifatu innama tahsulu bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi. Maka ma'rifat itu ya, pamestine ma'rifat itu tahsulu ora hasil apa ma'rifat bikasfi hijabin nafsi kelawan kebukae tutupe nafsu an mir'atil qalbi saking cermene hati itu kocone hati. Sehingga ma'rifat itu bisa berhasil ma'rifat itu setelah terbukanya hijab atau dinding atau tirai nafsu an mir'atil qalbi dari cermin hati bitas fiatihi lawan ngersii opo cermin hati. Dengan selalu membersihkan cermin hati ini maka akan kebukalah hijab nafsu. Setelah kebuka hijab nafsu fayaro fiha, maka bisa melihat di dalamnya, di dalam cermin hati itu jamalal kanzil mahfiyi, satu keindahan, sifat indahnya Allah, jadi gudang yang tersembunyi. Fi siril lubil qalbi, di dalam sir rahasiane lubuk hati, itu yang dinamakan fuad nanti. Jadi setelah hati, di dalam hati itu, hati yang paling dalam itu adalah fuad namanya, itu siril qalbi. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, kuntu kanza mahfiyan, aku adalah gudang yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rofa, maka aku rindu untuk dikenal. Faholak tal kholqo, maka aku menciptakan makhluk like u'rofa, supaya mengenalku. Jadi Gusti Allah niku ya, sadurunge nyiptake napa-napa. Ini pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, Gusti Allah sadurunge nyiptake napa niku manggone ning ndi sadurunge napa? Dijawab oleh Rasulullah fil amai. Ama niku adalah satu hamparan sing kosong kaya ora napa-apa. Lah ketika Allah sendirian itu sing ngerti sampean Gusti Allah sapa? Maka inilah jawabannya bahwa kunta kanzan mahfiyan, bahwa aku adalah gudang yang kosong. Fa'abamdan aurofa, aku rindu untuk dikenal. Faholaktul khalq, maka aku menciptakan makhluk. Kalau di dalam kalam lain ada wa ta'rifata alaihim fa'rifuni, ada yang like u'rufa, supaya mengenalku. Nah itulah apalah makhluk yang pertama diciptakan adalah Nur Muhammad. Ya, itulah syahadat pertama di situ. Falamma bayana Allah Ta'ala khalaqal insana, maka ketika Allah menjelaskan dari penciptaan manusia itu lima ma'rifati, supaya memakrifai Allah, wajibat alaihi ma'rifatuhu, dan wajib atasnya ya, untuk bermakrifat, wajib atasnya insan tadi yang diciptakan itu untuk makrifat. Makrifat wajib nang tapi nek punya krungu ten guys bonus makrifat niki makrifat niku nek nang Syekh Abdul Qadir wajib. Fal ma'rifatu nau'ani. Maka makrifat itu ada dua, ma'rifatus sifatillahi, yaitu makrifat sifatillah, sifat Gusti Allah, ma'rifatul dzatillahi, dan makrifat dzat. Fa ma'rifatus sifati, maka bahwa makrifat sifat itu takunu hadzul jismi, ini menjadikan hadzul itu bagian keberuntungan, bisa itu bagiannya jasad fit daro, ini di dua alam, yaitu dunia dan akhirat, karena ini nanti kan hasilnya darajat surga. Wa ma'rifatu dzati, dan ma'rifat dzat itu takunu hadur ruhil qudsi, ini bagian atau keberuntungan bahwa ruh yang suci fil akhirati, di akhirat nanti. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ayyadnahu birruhil qudsi, dan aku perkuat manusia itu dengan ruh yang suci, ruhul qudsi. Wahum, dan mereka muayyaduna birruhil qudsi, ya, suatu yang diperkuat. Manusia itu suatu yang diperkuat dengan
ruh suci, berarti yang tiupan ruh wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini engko digali. Nanti penjelasannya ke sana bagaimana penggaliannya. Nek kowe ndek-ndekan nek bahasa mau jiwa yang rendah itu ora kenal, padahal isone ngomong isone apa kan karena ada tiupan ruh Allah yang ada di dalam manusia itu namanya ruh kudus. Terus kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hatanil ma'rifatani la tahsilani illa bi ilmi. Wa hatanil ma'rifatani utawi iki loro ma'rifat atau ma'rifat loro iki kula tahsilani ora bisa hasil apa ma'rifatani illa bi ilmaini ane kelawan ilmu yaitu ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu zahir wa ilmu batin. Kama qala kaya dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu utawi ilmu iku ilmani ana ilmu bilisan yaitu ilmu kalaman lisan. Wa dzalika utawi ilmu bilisan iku hujjatullahi hujjai Allah Ta'ala ala ibni Adam ing atas Adam. Wa ilmu bil jinan lan ilmu batin kelawan batin wa dzalika min wala ilmu batin iku al ilmu an-nafi'u kang manfaat. Wal insanu taiman musa iku yahtaju butuh atau wajib apa insan awalan ing dalem kawitan ila ilmu syariah maring ilmu syariah ya supaya hasil apa ruh kasbal badani ing usahane badan bi kelawan ilmu syariah bahwa ilmu syariah iku ad-darajat menurut derajat sumaya tajunul putus apa insan ila ilmu batin maring ilmu batin Liyasul hasil abu arruhu kasbal ma'rifati ing usahane ma'rifat ilmu bati ilmu ma'rifat ing dalam ilmu ma'rifat wa dzalika utawi ilmu ma'rifat iku layah sulu ila bitarkir rasunat main apa nih? Rasunat Loro kahanan wis, dua dimensi nih jadi loro kahanan. Wa dzalika la yasulu la hasil illa bi tarkir rasulati kelawan ninggal dua dimensi alatina ya kan utawi rasulullah iku mukhalafatun bitani li syariati mani syariat wa lan tariko wa suluhu bi qabulil masyaqqati nafsaniyati wa usuluhu tawi hasile iko syariati kelawan gune kelawan ninggal dua itu bitar gitu ya wa usuluhu tawi hasile tarkir sunat iku iko lil masyaqqati kelawan rimo ngelatih an-nafsaniyati wa rohaniyati lan konsoro ridho ilahi ta'ala karena mikrih ridhoni Allah ta'ala bila ya ini kelawan tandukan rewala sumatin lan tanpa masyur kama kala kaya sapa Allah ta'ala faman kana yarjulika arabbi fa ya'mal amalan sholihan wa la yusyriki bi ibadati rabbih wa alamul ma'rifah utawi alam ma'rifat iku alamul lahuti alam lahut wa utawi alam lahut iku al watanul asli asal waton asli al-makhluk kan wis den sebagai Allah di khulqa kang wis den ciptake fi dalam atonul asli apa ar-ruhul qudsi bi ahsani takdim dan sabagus-bagus kejadian wal muradu mangko tae kanten karepake minaro saking ruh
al-qudsi yang suci. Rohul qudsi iku al-insanu manungsa al-hakiki kang sak temene manusia hakiki alladzi alladzi iku wong kang manggon kang manggonake bil qalbi ing dalem lubuk hati wa yadharu wujudu bitaqati wa talqini wa yadharu pertelaka wujudu alladzi wa iku bitaqati kalawan taubat wa talqini lan talqin wa mulazamati kalimat la ilaha illallah bilisanihi lan langgengake lan semake kalimat la ilaha illallah bilisanihi kan lisane awalan ing dalam kawitan wa ba'duhu bi hayatil qalbi wa ba'du lan sawise lawan uripe ati tuwan atniku bi hayatil qalbi kelawan uripe ati wa ba'da hayatil qalbi lan sawise uripe ati kuya suluki hasil biya suruh bisa hasil bilisanil jinani kelawan lisan batin batas mihi batas miyatin atau batas mihi wa tusammihi lan dan batu sammihil mutasawwifati. Jadi orang-orang tasawuf menamakan tiflul mani ing diarani tiflul mani di ana kono sedune dipermakna iku minal makna riyatil kudsiyati atas iniyati di ana kono termakna iku minal makna riyati kang kono makna riyah al kudsiyati kang suci atas niyati hilan ngarani utawi ngarani ditemani tiflan ing tiflan cah linukatin krono lucu. Oke. Jadi mau wal insanu wahatani ya. Wahatanil ma'rifatani. Wahatani dan dua ini atau dan dua ma'rifat ini. Wahatanil ma'rifatani. Dua ma'rifat ini yaitu ma'rifat sifat dan ma'rifat dat. La tahsila ni illa bi ilma ini. Maka tidak hasil dua ma'rifat itu kecuali dengan dua ilmu. Yaitu ilmu dohiri wa ilmil dohiri wa ilmil batini. Dengan ilmu dohir dan batin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ilmani. Utawi ilmu ku ana loro. Ilmul bil lisani yaiku ilmu sing kelawan lisan wa dzalika hujjatullah ta'ala ala bani adama. Wa dzalika dan yang demikian itu ilmu lisan itu untuk hujjah Allah taala untuk manusia. Wa ilmul bil jinan dan ilmu batin fadzalikal ilmun nafi'u dan ilmu batin itu adalah ilmu yang manfaat. Ini kita usah terus jalani. Maka dari itu beliau meneruskan dengan dawuhipun wal insanu bahwasanya manusia itu yahtaju awalan pertama-tama membutuhkan yahtaju kebutuhan awalan. Pertama-tama manusia itu butuh ila ilmi syariati kepada ilmu syariat. Liyahsular ruhu kasbal badani supaya menghasilkan ruh dengan usaha badan bihi dengan ilmu syariat itu wahwad darajati maka dia adalah derajat atau pahala. Jadi ilmu syariat itu ngasilake dengan upaya awak dan usaha badan itu supaya mendapatkan pahala surga. Sumayah taju ila ilmil batini kemudian manusia itu butuh kepada ilmu batin liyahsular ruhu kasbi ma'rifati fi ilmil ma'rifat itu supaya hasil ruh itu dari usaha ma'rifatihi ya memakrifai ilmu batin itu fi ilmil ma'rifat di dalam ilmu ma'rifat. Jadi pertama begini
Pertama butuhnya kan nek wis butuh ilmu batin. Nek sing nyandak ora nyandak ya wis nang syariat tapisi. Wa dzalika la yahsulu, dan yang demikian itu tidak akan bisa hasil ila bitarkir rusumati, kecuali dengan meninggalkan dua dimensi loro kahanan allati hiya mukhallafatul syariati, yaitu sesuatu yang bertentangan dengan syariat, wat thariqati, dan yang bertentangan dengan thariqat. Niku harus bisa meninggalkan wa khusulahu, dan hasilnya dari meninggalkan ya dari larangan-larangan syariat dan thariqat biqabulil masyaqqatin nafsaniyati. Ini dengan diterimanya masyaqqah itu latihan datang untuk kesulitan bangsa nafsaniyah waruhaniyah dan bangsa ruh, untuk liridho illahi ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala bila riyain wala sum'atin, dengan catatan amal-amal semuanya itu tanpa pamrih dan tidak pingin didengar manusia. Ini kunci. Makanya kalau mengerti artinya eman-eman kita beramal itu nih, kita hanya pingin didengar manusia atau kita pamrih. Kama qala wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang menghendaki ya, untuk bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka berbuatlah amal baik, wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan, dan janganlah menyetukan dengan ibadah kepada Tuhannya itu satu pun ya. Jadi janganlah menyekutukan pada satu pun. Kemudian wa alamul ma'rifati, alam ma'rifat itu adalah alamul lahud ya, alam yang paling, alam keilahian, alam yang paling tinggi. Wa huwal watonul asliyu, itu yang disebut negeri asal. Jadi itu adalah alam ilahiyah ya. Di situ adalah alam pertama, dan itu yang dinamakan negeri asal. Wa huwal watonul asliyul madhkuru ya, sebagaimana yang telah disebut alladzi khuliqa fihi, yaitu yang diciptakan di dalamnya itu, di dalam alam watonul asli itu ar-ruhul qudsi, yaitu ruh suci fi ahsanit taqwim, di dalam bentuk atau kejadian yang baik. Saya lanjutkan, fal muradu minar ruhil qudsi, maka yang dimaksud dari ruh qudsi itu al insanul haqiqiyyu, itu hakikatnya manusia. Sehingga Anda coba nanti merasakan menggapai, karena urut-urutannya dari jiwa ya, dari nafs itu mengenal hati. Paling enggak hati itu nang alam malakut, dunia-dunia tarekat itu hati untuk tempat bermakrifat, tapi ada di dalamnya ada lubuk hati ya. Kemudian ada sir ya, di ruh qudsi itu adalah hakikat manusia. Alladzi uda'a fil lubil qalbi, yaitu para insan yang hakiki itu ya, ditempatkanlah di lubuk hati, di hati yang paling dalam. Udah itu kan ya apa, menyetor aja nih artinya. Makanya diterjemahkan ditempatkan di situ. Nah, para insan hakiki ini wayat haru wujuduhu, yang tampak wujudnya ya. Jadi sing dohire nek cara kan urusan jero. Itu bitaubati wa talqini, dengan nganyari tobat kan talqin. Talqin diajari. Makanya di tarekat itu mesti ditalqin kan. Diajari. Ya, tobat selalu nganyari. Oke, mau karena perintah tobat kita sudah nganyari untuk bertobat, untuk istighfar. Wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisani awalan, dan dengan mulazamahkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan itu pertama-tama ya. Wa ba'dahu bihayatil qalbi, dan setelah
Ya, mulazamahkan kalimah la ilaha illallah dengan lisan fi hayatil qalbi, ya, dengan hidupnya hati, wa ba'da hayatil qalbi, dan setelah hati itu hidup, yahsulu bilisanil jinan, itu bisa hasil dengan lisan batin, ya. Jadi surah la ilaha illallah ini wis, ya, karena watu sammihil mutasawwifatu, dan ini orang-orang tasawuf menamakannya, ya, dan dinamakan ini oleh orang-orang tasawuf tiflal ma'ani. Jenenge pokoknya tiflal ma'ani. Ini bahasa saya Rojani, ya. Namanya tiflal ma'ani. Kalau mau di anu sebelah ini pateni kok bisa mungkin tiflal ma'ani itu mana namanya, tapi kalau mau artinya tiflal bayi ma'ani itu secara maknawi, ya. Nanti akan dijelaskan. Saja misalnya turunnya. Apa terus nanti terus men mukotimah selesai, jadi pertemuan depan itu men langsung awal, ya. Kita teruskan nanti sebentar. Li'annahu, karena sungguhnya tiflal ma'ani itu minal maknawiyatil qudsiyati, yaitu secara maknawi. Jadi makna sing bangsa suci itu ya itu dinamakan itu watas midihi, dan dimanakan tiflal linukatin, satu bayi sing lucu, itu hanya sebuah maknawi. Kita terusan aja seberin kerek sithik, jadi men mukadimah selesai, bulan minggu depan langsung masuk ke bab awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahad dua utawi napa niki? Ahad dua andu walatu marqal bika tawalu bil anna tawaladu krono lairake sekuning laire kegumaan iku minal qalbi saking ati katawalu tifli kaya laire bayi minal umisa ing ibune. Jadi dikeser fayurabbihi mongko mulasara fayurabbihi mongko mulasara Luman alqalba ing ati katerbiate umi kaya mulasarane ibu alwalada ing bocah. Kae kurang gede kolilan kelawan sidik ilal bulugi maring tekan balik dewasa. Asane utang annata limal ilmi kana sedune taklim ilmi ku liat fali walibin krono kepucauan pada umumnya taklimu ilmi ma'rifat wa lihadati fi aidan oleh bahasanya Tuhan nanti kelakuan sedunia bocah yang udah haruni kesuci min adena si dunubi saking pura-pura kotor itu Badi mengutau taiki aidon alim alim mengutau ilmu suci min dana sisir kisahke rakyat desirek warifatilan nari wajis nganian tilan jismi Walau kaya teutakan kepati gua annal aksaro sedunia kaya firuhi ing dalam ruhiku yurun dan tingali biaya di surat ing dalam gambar atau surat al-sofiyah dikang suci lirul waladi kedua bocah walidalika yuro fil mana mati walidalika lan krono mengutul mani kuyo dan tingali fil mana mati ing dalam pira-pira mimpi ala suratil marati ing atase gambar tampan kal malaikat koyo malaikat. Walau khamisati utang kambing lima iku ana Allah ta'ala sedunia Gusti Allah ta'ala iku wasofa. Wasofa ni pada sapa Allah abana
Jannati ing pira-pira bocah swargane Allah titif liyati lawan musuh bocah bi qauli ta'ala karena Allah ta'ala yatufu alaihim wiladani mukhalladun bagi kalian kelawan tahu Allah Ta'ala ilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wasati saya tahu kaping 6 iku ala hadal ismi karena sujune iki ala ilkuma'ani iku karena Allahu bi'tibali latofatihi karena ka'aluse wana terhatikan karena suci wasabi'ah talika itu iku anak itu alihi karena sukuhuni kitlakihin anak itu lagi karena semu tuake terus ma'ani ala sabilil najasi ingatasi najas itibari ta'ukihi karena ibaratnya kumandungnya ini berma'ani bil badani alang badan siriyati ilan karena contohnya di suratil basyari kelawan gambari basyar musa karena ala ikat lahi ala li ajli mula malahatihi atas indah lali ajli is warihi krono ora krono arah cilike wa binatkan kelawan ningali ila bidayati halihi bidayah kawitan tadane iki kawitan sing kawitan wa al insanu al haqiqi kemanimu al insanu al haqiqi musa al haqiqi iki ana lahu ungsi yati ini ungsi yang permesraan ma'allahi satana sota ala wal jismu mengkotai jisim ini terus apa? nah terus wal jismu mengkotai jisim wal jismani bangsa jisim jisim rasa iku ra'ana iku mahram lahuli kali sallallahu alaihi wasallam lima Allahi waktun la yasa'u fihi malak penting sunna Allahi satana kistolah waktun tay waktu la yasa'u kang ora sedeng biling dalam waktu nabi malaikat mukorobun wala nabiyun lan orang nabi mursalun wa nuradu minan nabiyul mursali basyariyati nabi iku basyariyati nabi wa minal malaki al-muqrabi iku rohaniyati ambosoro alati khulikot kang den ciptaake apa malak rohaniyah mina nuril jabaruti saking nur jabarut kama anal malaka krono setuhune malak malaikat iku minar rohi jabarut saking nur jabarut wala yatakhulu mongkora bisa mlebu fi nurilah ing dalem nur lahir wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anallaha anna lillahi anna lillahi sedune iku tetep kedue Gusti Allah jannatun iku swarga lafiya kang ora ono dia ing dalam surga jannat apa hurun wala kusurun bidadari istana jinanun surga juga wala asalun madu wala labanun susu yang dulu ila wajhillahi ta'ala balbiung daru balantin tingali ila wajhillahi Allah ta'ala karena kau tahu sama Allah ta'ala wujuh yawma idin nabiroh ya rabbiha
Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satarawna rabbakum kama tarawna qamara satarawna bakal ningali sira kabeh rabbakum ing pengen sira kabeh kama tarawna kaya ningali sira kabeh al-qamara ing rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. walau taqal malaku wal jismaniyat alamun mlebu sapa al malaku malaikat wal jismaniyat lan jisim kang bangsa jisim bihadil alam ing dalem iki alam lah taroko monggo yakti Kebakar kepung. karena kala kaya dawuh Allah taala subhanahu wa taala kirati sil qudsi walau kasafat subhatu wajhi dari waktu kulunama tabasoi wa kama qala Jibril alaihi salam lau Tanutu dana Tanutu anmi lah tarokot lamun nyedek anmilatun dalam jarak dekat Tanutu. dekat lah Unmalatu itu ujung jari. tarokot mengoyoti kobong wahadal kitabu arba'atin wa istina faslan wahadal kitabu taliki kitab arba'atin iku ngatasi papat wa isruna lan 20 ahlikur faslan apane pasale biadati hurufin kalawan iku huruf kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalawan iku huruf kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bi adati sa'atil laili dan kelawan hitungannya waktu demi wa nahrilan awan li anna sa'at tahuna karena seduhune waktune iku arba'un afad wa isrunalan papat apane sa'at dan waktune Katam ki men minggu depan men bab awal. Ini terakhir dari Muqaddimah. Ada 7 dinamakan nangopo kok dinamakan Tiflal Ma'ani. Jadi alasannya kenapa Sabtur Jalan ini menamakan bahwa Ruhul Qudsi yang ada pada diri kita itu nangopo diarani Tiflal Ma'ani. Ya, yang pertama ahadiha, yang pertama antuwalladahu minal qalbi. Tiflul Ma'ani itu sudah dilahirkan dari hati, kata waluti litifli minal ummi. Ya, sebagaimana bayi itu dilahirkan dari ibunya. Fayurabahul qalbu, maka merawat, ya, maka hati itu merawat dari Tiflul Ma'ani katarbiyatil ummil walada, sebagaimana ibu itu merawat anaknya. Fayaburu, maka tumbuhlah kolilan sedikit demi sedikit ilal buluhi hingga dewasa. Sama, jadi Tiflal Ma'ani yang ada Ruh Qudsi nanti wis meh menang ini. Tapi nek wis mengenal yo wis paling dhuwur, makam paling dhuwur. Wong niki ilmune sultani auliya nih. Sampeyan nyecep seperpirone wis insyaallah min auliya. Ini yang diumpamakan, yang diutarakan adalah yang tingkat memang Tiflul Ma'ani mengenal. Kemudian wasaniyati yang kedua, kenapa dinamakan Tiflul Ma'ani? Anna ta'limul ilmi. Nah, sesungguhnya ya, diajarilah ilmu liat fali ghalibun, ya. Kepada Tiflul Ma'ani itu ilmu beberapa hal ghalibun. Fata'limu ilmil ma'rifati, dan diajari pula ilmu ma'rifat lihadal tiflil aidun, kepada Tiflul Ma'ani ini juga. Jadi Tiflul Ma'ani ini juga diajari itu ghalibun, ilmu-ilmu yang bermacam-macam. Kemudian yang ketiga alasannya kenapa disebut Tiflul Ma'ani, anna tifla, sesungguhnya ya tifla itu bayi, maksudnya anak-anak, mutahhirun min adnasid dunub, bayi itu suci dari cemaran-cemaran dosa, makanya dinamakan itu. Fahada aidun, maka
Yang ini juga demikian, mutahhiru min danasi syirki wal ghaflati wal jismaniyati. Yang tiful ma'ani juga dia tidak tercemar dari syirik, lali, lupa ya, ghaflah, lupa, dan sebangsa jisim. Dan yang keempat, warabiati annal aksaroh firruhi, sungguhnya kebanyakan di dalam ruh itu ya, yurofi hadis suratis sofiyati lil walati, itu tampak di dalam bentuk kesucian seorang anak biasanya. Ini kebanyakan. Walidzalika yaro fil manamati, dan yang demikian itu ya ketika dilihat pada saat bermimpi. Kalau yurofil manam, meruh ing dalam turu maksudnya, yang mimpi. Dan demikian juga ketika artinya kamu tampak dalam turu ala suratil maroti kal malaikati, dalam bentuk seorang anak yang tampan sebagaimana malaikat. Ini biasanya itu. Wal khamisati, dan yang kelima, kenapa dinamakan tiful ma'ani, anna Allah ta'ala wasofa abna al jannat wasofa abna jannatihi, dan Allah ta'ala mensifatkan ahli-ahli surga nak turune wong sing nang surga abna jannatihi litifliyati, itu bangsa sing cilik kelawan bangsa cilik, biqouli ta'ala yatufu alaihim wildanun mukhalladuna, yatufu dan berkeliling alaihim di sekitar mereka wildanun, itu anak-anak muda, mukhalladuna yang tetap atau langgeng. Wa biqouli ta'ala ghilmanun lahum ka'annahum lu'lun maknunun, lu'lu'un maknunun. Ghilmanun, anak-anak muda itu lahum ya, itu mereka ka'annahum, seakan-akan mereka itu lu'lu'un maknunun, bahkan mutiara yang tersimpan. Kemudian yang wasarisati, yang ke-6, anna hadzal isma, sesungguhnya nama ini kana lahu bi itibaril latofati. Ya, ini ada pertimbangan itibar dari kehalusan, warna dofati dan kesucian, wasabiati, dan yang ke-7 terakhir, anak itlah fahu ala sabilil majasi, sesungguhnya ya, itlah fahu itu apa ya, penggunaan nama atau diluncurkan, sesungguhnya dengan menggunakan nama ala sabilil majas, dengan jalan metafora atau majas ini, bi'itibari ta'alluqihi bil badani, itu dengan satu pertimbangan karena apa, ta'alluqihi ya, karena dikaitkan bil badani dengan badan, watasmi watamsilihi ya, dan diupamakan bisuratil basyari ya, dengan rupa manusia banaan yang dibangun ala an itlafahu alaihi li ajli malahatihi, yaitu bahwa sungguhnya tiful ma'ani itu dibangun untuk arah keindahannya, lali ajli istisghorihi, bukan karena kecilnya. Jadi, menggunakan kata anak-anak itu ini karena merujuk kepada keindahannya, bukan kepada artinya kecilnya. Wa binadri ila bidayati khalihi, dan ketika dilihat dari kondisi pertama ya, bidayati khalihi, keadaan sing kawitane itu, keadaan yang sebenarnya di alam arwah itu, bahwa bahwa tiful ma'ani itu al insanul haqiqiyu, adalah hakikat manusia. Li'anna lahu, karena sesungguhnya dialah tiful ma'ani itu unsiyatu ma'allahi ta'ala, yang bisa bermesraan bersama Allah Ta'ala. Jadi yang tiful ma'ani itu yang bisa bermesraan dengan Allah Ta'ala. Fal jismu wal jismaniyu ya, jisim dan sebangsa jisim laisa mahromalahu, itu bukan mahrumnya
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ma'allahi waktun, aku bersama Allah itu punya waktu tersendiri, la yasa'u, orang luasi atau tidak punya kesempatan, fihi di dalamnya, malakun muqarrabun, itu malaikat yang terdekat, wal nabiyyu mursalun, dan nabi-nabi yang diutus. Wal muradu minan nabil mursali, yang dimaksud di situ hadis itu bahwa kok nabi itu tidak bisa mendekat, itu yang dimaksud adalah basariyatun nabi, yaitu sifat kemanusiaannya nabi. Wa minal malakil muqarrabi, dan dari malaikat yang dekat itu yang dimaksud ruhaniyatuhu, yaitu rohnya nabi, punya nabi, allati khuliqat min nuril jabaruti, yang mana bahwa roh para malaikat itu diciptakan dari nur jabarut. Kama anal malaka, roh para nabi ya yang pertama, bahwa sungguhnya roh para nabi itu diciptakan dari nur jabarut. Kama anal malaka, sebagaimana malaikat min nuril jabarut itu diciptakan dari nur jabarut, falayat khulu fi nuril lahut, maka tidak akan bisa masuk ke dalam cahaya lahut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi jannatun, sesungguhnya Allah itu mempunyai surga. Ini surga yang tersendiri ya. La fiha, yang di dalamnya, khurun, yang di dalamnya tidak ada bidadari, wala kusurun, dan tidak ada istana, wala jinanun, tidak ada surga, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, tidak ada susu. Ini ada yang VIP, surga yang di alam lahut. Selain surga nanti yang akan diterangkan lagi, kan surga ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, itu adalah surganya artinya orang-orang awam ya. Surganya yang bersyariat adalah jannatul ma'wa, orang yang bertorekat surganya jannatul na'im, orang yang ma'rifat itu jannatul firdaus, dan orang yang hakikat para wali adalah surganya surga yang VIP, yang di dalamnya la fiha hururun, yang di dalam tidak ada bidadari, wala kusurun ya, dan tidak ada istana, wala jinanun, tidak ada surga, wala asalun, tidak ada madu, dan wala labanun, tidak ada susu. Bal yang duru ila wajhillahi ta'ala, akan tetapi balik mereka hanya melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi dia sudah puas dengan melihat selalu wajah Ta'ala. Nah, para wali-wali yang di bawah, yang masih hidup pun dia selalu ya no teori nih, fa'in nama tuwalu fasama wajhuwa, kemana kamu menghadap di wajah Allah, sehingga ketika kamu melihat itu iso eling harus ya Allah ngadep. Kadang apa weruh wajah ulama dari ganjaran, ya nek kamu bisa ngono weruh ngadep kiai ora iso kalian Gusti Allah boleh ngadep bojone bubar wis. Nah, inilah di situ bal yang duru ila wajhillahi ta'ala, dia hanya melihat wajah Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, wujuhu yauma idzin nadhirah ya, wujuh wajah-wajah mereka nauma idzin ya, pada hari itu nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawnal qamarul lailatal badri ya, seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Ini sadar Rasulullah, kowe kabeh kowe bisa terus pangeranmu. Seperti kalian, ini hadis, dan hadisnya footnote didelok Mas bin 1 delok footnote ya, dikeluarkan dari Bukhari fi Sahih nang kitab Maqitus Shalah bab Fadlus Shalah. Sahih hadis Sahih Bukhari ya, bahwa hadis satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Walau dakhalal malaku wal jismaniyun, dan andaikan Pak di tafsiratul was memaksakan malaikat dan bangsa jisim itu masuk fi hadzal alami, di dalam alam itu, alam lahut, lah taroko,
mesti kebakar. Kama qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, lau kusifat subuhatu wajhi jalali. Seandainya dibukakan kesucian wajahku yang mulia, lah toroko kullu ma madda basori, maka pasti terbakarlah segala sesuatu sejauh mataku memandang. Jadi nek dibuka ke semua akan terbakar. Kama qala Jibrilu alaihi salam, sebagaimana dawuhipun Nabi malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril mengatakan laudanu tu unmalatu. Andaikan danu itu dalam jarak dekat, teman-teman. Ya, unmalatu itu ujung jari. Andaikan ujung jari bisa masukkan. Malah nangan urung dilebokke. Nek driji ku tak lebokke, lah tarok itu tentu ku akan kebakar. Makanya di dalam kisah Mi'raj, Jibril itu menghantarkan hanya sampai Sidratul Muntaha. Ya. Ketika dia artinya Rasulullah ke menghadap bawah itu sudah sendirian. Dan dalam kitab Mi'raj di situ Rasulullah Muhammad SAW cilik Jibril lah, selain Jibril. Jibril itu kan digambarkan sayapnya membentang dunia. Sayapnya membentang dunia. Samaan menurut orang bingung brono, tapi nek ngono kitab nang Insan Kamil, Jibril min akli Muhammad. Diumpamakan akal itu sayapnya membentang dunia. Tapi ketika urusan ketuhanan itu jadi manuk emprit, jadi burung usfur. Ya, karena memang malaikat itu diciptakan dari nur Jabarut. Tapi kalau Nur Muhammad, nah sampai kuwi mau iso menggali ke sana mau umat Muhammad, itu bisa sampai ke alam lahut. Sehingga Rasulullah artinya aku punya waktu kepada Allah itu punya waktu tersendiri. Nah, yang para malaikat saja orang luasi, orang bisa masuk ke sana. Nah, ini terakhir dari mukadimah wa hadzal kitabu, dan ini kitabnya. Maksudnya kitab ini lah, tapi ini Pak Dil mengerau poin pahamu. Artinya bocor sih, wong hukumnya Arab karo Indonesia bolak-balik nek bocor penak, tapi nek Pak wahadal kitabu, dan kitab ini ala arbaati wa isyrina faslan, yaitu ada 24 pasal. Diadati hurufi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sesuai dengan hitungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuwi jumlah kuwi ana 24. Wa bi adati saatil laili wan nahari, dan sesuai dengan hitungan waktu malam dan siang. Di anna sa'atahuma, karena sesungguhnya waktu siang dan malam, dua waktu itu siang dan malam, arbaun wa isyruna sa'atu, yaitu 24 jam. Makanya ini 24 pasal. Insya Allah besok diawali dengan faslul awal fi bayani rujil insani ila watul asli, yang menjelaskan tentang kembalinya manusia ke alam asli, ke sana. Akan diterangkan oleh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat, diberi kepahaman, dan kita bisa istiqomah. Shallu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Alihi
dil qawi wasolihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min al-ilmi dhahiran wa batinan wa tarsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min al-ilmi dhahiran wa batinan wa tamshuna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawi wa solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh